Judi rahasia terbesar di dunia yang melibatkan para artis Hollywood. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Ini menarik banget ya. Ini based on true story. Ada filmnya di Netflix. Judulnya tuh adalah Molly Bloom. Molly Games ya. Itu menarik banget karena ini bercerita tentang judi paling eksklusif ya di Hollywood ya, di Amerika sana, dan melibatkan para artis terkenal, pembisnis, musisi, miliarder lah karena taruhannya bukan kayak kita yang sambil makan kacang atau 1.000, 2.000 ceban pertama atau apa. Beda bro, pelayannya aja pakai model. Iya, gokil banget gitu loh. Jadi kalau mungkin kalian yang belum nangkap tentang ceritanya si Molly Games ini tuh tentang judinya tuh dibuat eksklusif kayak cuma 10 bangku gitu loh. Dan 10 orang itu emang orang-orang terkenal gitu. Iya. Dan lu kalau mau masuk setahu gua harus bayar kan? Ya narok lah ini. Iya. Kayak deposit gitu kali. Deposit iya. Ada minimalnya dah. Kalau itu yang pertama di filmnya sih $10,000. Jadi si Molly Bloom ini dia tuh atlet muda Olimpik ini ya, ski gitu ya. Nah pas lagi tanding kakinya hancur karena kecelakaan. Terus dia tuh harusnya kuliah hukum, tapi dia memilih untuk vakum dulu dari kuliahnya. Dia kayak pergi gitu loh, ke ibaratnya healing lah. Nah bapaknya ini nggak support, nggak dikasih uang jajan, ditarik semua uang jajannya. Makanya si Molly bekerja di salah satu bar lah atau restoran. Iya. Ya akhirnya ketemu sama si yang tadi Ferdian bilang, si Dean ini. Karakternya dia orang kaya yang kayak lu kerja mau nggak sama gue. Dan dia kerja sama Dean, tapi Dean setiap malam punya ngadain judi eksklusif gitu. Si Molly Bloom ini sebagai penjaga judinya. Nah disinilah mulai karirnya si Molly Bloom ini sebagai penyedia jasa judi paling eksklusif di Amerika saat itu. Benar. Gitu. Ini menarik banget sih karena apa ya? Di sini tuh pas gua baca-baca apa sih scene-nya itu kan banyak banget yang mirip gitu loh, Fed, sama kisah nyatanya. Ya karena kan dia ikutan Bim, dia ikut ngedirect. Oh iya? Iya, dia ikut ngedirect dia. Tapi menarik sih karena salah satu mungkin ya, kayak yang kena jet ski-nya kena apa sih, ranting. Terus ski tapi ya. Ski. Kalau jet ski yang motor. Oh iya, itu motor. itu Moana. Itu mah nabrak ranting ya dilibasan. Ski. Gitu. Nah, sama yang kedua yang ketika si Molly-nya ditodong pistol, itu beneran kata dia. Ditodong pistol tuh beneran ditodong gitu. Jadi emang banyak banget cerita. Ini berdasarkan bukunya. Dan si Molly-nya juga bilang gitu. Jadi kayak emang gue banyak banget di film ini yang diiniin. Walaupun ada beberapa karakter yang emang fiksi ya. Kayak karakter si Idris Elba, si pengacaranya. Itu fiksi. Iya. Itu fiksi. Sebenarnya si Molly-nya sendiri kan? Enggak ada juga. Ada siapa? Pengacaranya ada. Namanya siapa ya? Jim Walden kalau nggak salah deh. Cuma emang nggak dapet buat diwawancara. Tapi katanya si Aaron Sorkin, gak apa-apa deh, gue pengen biar lebih emosional gitu. Gue kira Molly-nya yang milih Idris Elba lagi. Enggak lah. Nyari yang seksi-seksi. Iya. Nah ini sekarang kita masuk ke siapa sih sebenarnya yang terlibat gitu ya. Siapa sebenarnya yang terlibat di dalam perjudian ini. Karena isunya karir Maguire jadi MU Tobey Maguire itu salah satunya karirnya tuh pernah sempet drop tuh karena dia judi. Ya, rumornya sih gitu ya, cuma nggak ada detailnya kan, cuma karena judi doang. Nah gue sempet baca nih di artikel. Ya tapi kalau di yang film ini ya, sebelum kita masuk ke Tobey, ada tuh digambarin beberapa selebriti terkenalnya. Betul. Cuma disamarin. Namanya dijadiin fiksi aja gitu. Tapi gue yakin kayak ada nama-nama yang dipleset-plesetin dikit dah kayaknya. Kayak cuma Molly yang tahu gitu, Fet. Pasti. Tapi dia bilang gini, jadi tuh ada satu scene yang pertama kali tuh judi eksklusif. Itu tuh selebriti semua kebanyakan. Yang pertama kalau lu inget, dia bilang director film itu tuh Todd Phillips. Si direkturnya Hunger Games ya? Bukan Hunger Games, Hangover. Iya, Joker. Dia yang ngedirect gitu. Terus abis itu orang berpakaian kemeja yang dibilang selebriti juga Hollywood berpakaian kemeja lengan pendek kalau nggak salah, itu disebut
Ben Affleck. Karena dia bilang kan kalau nggak salah sempat disebutin orangnya sopan dan lain sebagainya. Terus dia kayak nge-reveal gitu lah, Ben Affleck tuh kalau main judi selalu pakai kemeja lengan pendek apa lengan panjang gitu, dan attitude tuh bagus gitu. Terus ada yang pakai earphone, itu Leonardo DiCaprio. Soalnya ada ininya juga, Leonardo tuh katanya kalau seandainya main judi dia selalu pakai earphone biar nggak ke distract gitu loh sama sekitar. Tapi itu cocok logi kali. Cocok logi dari yang mengamati ya, orang-orang yang mengamati. Cuma rada bener make sense juga gitu loh, karena ini beneran dari mana namanya pernyataannya si Molly Bloom ini. Dia bilang salah satu kliennya ada Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Toby, Matt Damon, ada rapper Nelly, atlet baseball juga ada gitu. Oh, itu yang maksudnya udah dikonfirm sama Molly. Iya, udah dikonfirm sama Molly. Cuma pas di adegan itu ada dimasukin di situ juga sebenarnya. Easter egg gitu. Nah, ada satu karakter yang di sini diperanin sama Michael Cera ini. Dia tuh kayak attitude-nya kurang bagus. Nah, itu pada menerka-nerka sebenarnya siapa orang ini gitu loh. Dan diisukan itu adalah Tobey Maguire. Itu si Aaron Sorkinnya pernah ditanya, Riz. Ditanya apa? Ini si Michael Cera-nya jadi Player siapa? X, Tobey Maguire bukan. Terus si siapa? Ditanya lagi kan, ditambahin lagi. Ini yang pernah main superhero bukan. Terus si Aaron Sorkinnya baru ngangguk. Kan kalau superhero kan Spider-Man si Tobey Maguire kan. Iya sih. Karena gue juga sempat baca Tobey Maguire tuh ada yang dia bilang dia cuma kecanduan judi tuh kalau nggak salah udah banyak ya beritanya ya. Iya. Cuma ada satu statement yang dari Tobey Maguire sendiri tuh bilang, gue tuh sebenarnya main judi bukan karena uangnya, karena gue suka ngeliat orang kalah gitu loh. Dan pas gue nonton Molly Bloom itu gue tahu udah lama. Kata-kata itu udah lama. Tapi pas gue tahu nonton Molly Bloom si Michael Cera itu ngomong itu juga anjir. Jadi kayak anjir masa dia sih gitu loh. Ternyata Toby nih gitu loh. Tapi Michael Cera dikasih tahu nggak ya sama Aaron Sorkin, lu jadi Toby. Jadi lu perhatiin gerak-geriknya dia gitu. Soalnya Michael Cera di sini kayak menurut gue salah satu peran dia yang paling beda dari biasanya kan. Biasanya kan awkward, di sini lumayan confident loh. Kayak dia tahu gitu dia rencananya apa, licik-liciknya ya kan. Jadi menguasai keadaan ya. Cara ngomongnya juga beda, biasa lembut gitu. Di sini enggak anjir. Iya, dan emang si siapa namanya Molly Bloom juga mengakui kalau seandainya si Toby ini pernah main dan pernah kalah besar banget. Dia ngomong malah Tobey Maguire itu pernah kalah di judinya dia itu tuh sangat amat besar gitu. Dia cuma bilang besar banget pokoknya. Dan berarti kan ketika Molly ngomong besar banget, dia aja yang ikut gila-gilaan bro duitnya. Iyalah. Orang ada ini Bim, ada interviewnya. Katanya ditanyakan kekalahan terbesar di meja itu berapa? Katanya $100 juta. Anjing. Berapa tuh, Bet? Itu kayak udah bukan selebriti ya kalau yang gitu ya. Tahu udah $100 juta. Udah pasti miliarder sih. Iya, antara miliarder atau enggak yang korupsi bro. Gitu, cuma sayangnya Molly Bloom ini bernasib kurang baik lah. Kenapa? Karena dia akhirnya kena kasus. Yang sama FBI. Dia kena kasus sama FBI. Sebenarnya kalau di Amerika itu legal aja lo melakukan eksklusif judi, karena udah ditanya tuh sama salah satu orang hukum temennya Molly Bloom lah, atau enggak dia nanya emang orang hukum gitu ya. Dia bilang nggak apa-apa selagi lu nggak ngambil keuntungan dari duit mereka gitu. Karena Molly Bloom kan cuma dapetnya tips. Kalau tips tuh fine gitu. Cuma nih ada satu temen ini cewek, dia ngomong ini judi lu akan terkenal banget. Bisa jadi judi lu ini bakal terbuka ke publik dan selebriti namanya bakal kebongkar. Untuk menutupi semua itu gitu ya, lu perlu duit yang banyak gitu. Dan caranya dari tips gak bakal cukup. Lu harus ambil persenan dari setiap ini. Misalnya let's say Faris naruh jadi 10 juta, bam, 1% buat Molly gitu. Harusnya gak boleh itu is. Jadi Molly akhirnya mainin itu, keciduk lah sama FBI. Iya, tapi itu awalnya kali ya. Kan ada alasan yang lebih mantap lagi kan, yang gangster itu masalah. Iya, tapi mafia. Kalau yang gue tahu sebelum itu terjadi ada awalnya lagi, Riz. Apa? Yang salah satu orang tuh Bad Brad, inget gak? Jadi dia kan menjalankan skema Ponzi ya, yang udah ngumpulin sampai $7 juta kalau nggak salah deh.
Nah itu tuh dia ketangkap si FBI. Akhirnya ditelusurin uangnya lu jatuh kemana. Oh itu gara-gara dia. Iya ke si Molly. Ketahuannya gara-gara si Brad aja yang hoki main poker. Iya. Mantap sih tapi scene itu. Yang gara-gara gak ngerti poker anjir. Jadi ngancurin hidup satu orang ya. Depresi. Tapi filmnya jadi seru sih setelah gue ngerti poker, Vet. Karena gue dulu nonton di bioskop sebenarnya kan 2017. Oh terus? Ya seru sih maksudnya. Cuma kan nggak ngerti poker ya. Jadi kadang nih dia kenapa bisa ketangkep dah. Gara-gara apa dah gini. Nggak ngerti gitu. Tapi pas nonton lagi tadi ternyata jadi lebih bagus lagi gitu kalau lo ngerti. Paling segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa untuk subscribe, follow sosial medianya Opini Tengah Malam, Twitter, TikTok, dan Instagram tentunya. Paling segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.